Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Sari di mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Tidak terasa ya kita sudah memasuki pertemuan kita ke-7, di mana pertemuan ke-7 ini adalah pertemuan sebelum ujian tengah semester ya. Nanti jadi untuk materinya ujian tengah semester dari awal sampai dengan akhir ya. Ini kita bahas pertemuan ke-7, ini izin saya share pertemuan ke-7. Oke. Baik, teman-teman, di pertemuan ke-7 pada hari ini, kita akan membahas yang namanya rekonsiliasi fiskal dan penyusunan SPT tahunan, di mana di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-6, kita sudah membahas yang namanya ada beda waktu temporer ya, beda tetap dan beda temporer. Hal-hal apa saja yang menimbulkan perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-7 kita akan membahas yang namanya rekonsiliasi fiskal dan penyusunan SPT tahunan. Untuk topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah langkah-langkah bagaimana sih kita harus menyusun adanya perbedaan rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan fiskal. Selanjutnya, penyajian koreksi fiskal di laporan keuangan, lalu proses penyusunan SPT PPh Badan dan SPT orang pribadi, dan yang terakhir adalah studi case bagaimana rekonsiliasi fiskal dan penyusunan laporan SPT tahunan. Kita bahas dulu apa sih yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal itu adalah proses penyesuaian atas laba ataupun rugi komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal. Nah, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, di mana untuk menghasilkan penghasilan neto, neto fiskal ini menjadi dasar perhitungan dari pajak penghasilan yang terhutang. Ya, kalau kita lihat di SPT Badan ya, PPh pasal 25 ataupun pasal 29 yang dijadikan acuan adalah proses rekonsiliasi pajak penghasilannya, di mana nanti muncul yang namanya rekonsiliasi-rekonsiliasi dari laporan entitas dengan laporan fiskal. Nah, tujuannya itu apa? Yang pertama adalah menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP-nya itu berapa, menghitung PPh terhutang yang benar itu berapa, memenuhi kewajiban pelaporan SPT tahunannya berapa, menghindari sanksi pajak akibat kesalahan hitung. Lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai PPh itu dasar hukumnya. Lalu pasal 4 mengenai objek pajak dan pasal 29 mengenai yang namanya non-deductible expense. PMK dan peraturan DJP terkait. Nah, ini adalah pengertian rekonsiliasi fiskal dan tujuannya serta dasar hukum yang mendasari timbulnya dari rekonsiliasi fiskal itu sendiri apa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai beda tetap atau permanent difference. Nah, beda tetap itu adalah perbedaan yang timbul karena peraturan pajak pengecualian item tertentu dari penghasilan atau tidak mengizinkan pengurangan biaya secara permanen. Jadi ada yang namanya beda tetap. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya beda tetap ya. Contohnya, natura, sumbangan, hibah yang tidak diizinkan. Dasar hukumnya adalah pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu biaya entertain yang kedua tanpa daftar nominatif. Jadi selalu Bu Risma sebutkan bahwa adanya biaya entertain boleh masuk, boleh biaya entertain di dalam menjadi pengurang. Tetapi apabila biaya entertain tersebut kurang dari eh, tidak termasuk dalam daftar nominatif itu tidak bisa dibebankan sebagai beban. Itu dasar hukumnya jelas di SE Surat Edaran 27 PJ 22/1986. Nomor 3 ada denda dan sanksi administratif perpajakan. Ini terkait dengan pasal 9 ayat 1 di huruf K. Lalu pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik atau PREV itu di pasal 9 ayat 1 huruf B. Cekap cadangan piutang tidak tertagih selain bank ya. Itu di pasal 9 ayat 1 huruf C. Nomor 6 adalah penghasilan dividen antar badan dalam negeri pasal 4 ayat 3. Serta yang nomor 7 adalah penghasilan bunga deposito PPh-nya final.
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000. Nah, ini adalah beberapa item dari beda tetap dan koreksinya menimbulkan apa saja. Kalau sumbangan atau hibah, dia akan menambah, ya, menambah laba. Biaya entertain tanpa daftar nominatif dia akan menambah laba. Denda atau sanksi dia akan menambah laba. Pengeluaran kepentingan pribadi menambah laba. eh, Piutang tidak tertagih akan menambah laba. Sedangkan penghasilan dividen dan penghasilan bunga yang PPh-nya itu final, dia akan mengurangi laba. Ya. Beda waktu atau temporary difference adalah perbedaan pengakuan penghasilan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal yang sifatnya adalah sementara dan pada akhirnya akan sama secara akumulatif. Nah, penyusutan aset di sini ya, misal di sini komersial pakainya dia garis lurus atau saldo menurun. Nah, kalau atau saldo menurun sesuai standar akuntansi fiskal, metode dan tarifnya sesuai pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, ini. Lalu ada yang namanya amortisasi, amortisasi dari aset. Kalau komersial itu kita hitung berdasarkan masa manfaat ekonomisnya, sesuai lagi dengan standar akuntansi keuangan. Tapi kalau kita berbicara mengenai fiskal, berarti amortisasi tersebut berdasarkan pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Persediaan komersial itu hanya mengenal komersial mengenal FIFO LIFO average sesuai PSAK ada metode persediaannya FIFO LIFO average. Tapi di fiskal itu hanya mengenal FIFO atau average. Sudah diatur di pasal 10 FIFO first in first out. Berarti yang masuk pertama keluar pertama atau diambil dengan rata-ratanya. Nah, pengakuan pendapatan kalau di komersial bisa accrual basis. Accrual basis itu secara penuh. Jadi kita bisa mengakui pendapatan tersebut saat sebelum terjadi transaksi. Tapi kalau fiskal itu diakui pada saat realisasi benar-benar terjadi kas tersebut sudah benar-benar ada di kita. Kalau belum, tidak bisa diakui sebagai pendapatan kalau di fiskal, ya. Selanjutnya ini adalah bentuk format laporan rekonsiliasi fiskal versus laba rugi, baik laba ruginya maupun ini ada koreksi positifnya ya. Itu biaya yang tidak dapat dikurangkan, denda perpajakannya berapa, penyusutan komersialnya berapa. Lalu ada yang namanya koreksi negatif. Pajak penghasilan finalnya itu dibuat koreksi negatif. Penghasilan bukan objek pajak dibuat koreksi negatif. Hasilnya itu akan menjadi penghasilan neto fiskal ya, teman-teman ya. Penghasilan neto fiskal. Kedua adalah kompensasi kerugian fiskal. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada tahun-tahun berikutnya. Selama 5 tahun berturut-turut itu sudah ada dasar hukumnya, yakni di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, lalu apa saja syarat dari kompensasi kerugian fiskal? Yang pertama adalah kerugian berasal dari kegiatan usaha di Indonesia. Wajib pajak ini menggunakan pembukuan, bukan norma. Jadi kalau kita nanti masuk ke Kortek itu ada di situ. Apakah wajib pajak menggunakan pembukuan? Jawabannya iya. Atau kalau misal tidak, nanti kita diberikan pilihan lain ya. Apakah menggunakan perhitungan sesuai dengan norma lah? Itu. Ini. Dikompensasikan maksimalnya adalah 5 tahun ke depan. Nah, yang tidak dapat dikompensasikan apa saja? Di sini yang tidak dapat dikompensasikan adalah kerugian dari penghasilan yang dikenakan PPh final, lalu eh, kerugian dari sumber penghasilan dari luar negeri, selanjutnya kerugian akibat penjualan atau pengalihan harta tertentu, dan yang terakhir adalah kerugian yang timbul sebelum masa pajak berlaku. Jadi itu adalah beberapa kerugian yang tidak dapat dikompensasikan sebagai kerugian fiskal ya. Di dalam penyusunan SPT tahunan PPh Badan, kita menggunakan formulir 1771. Nah, di sini rekonsiliasi fiskal
Ini kita akan menghitung yang namanya penghasilan neto fiskalnya berapa. Hasil rekonsiliasi ini adalah yang menjadi dasar kita sebagai accounting di dalam entitas untuk mengisi SPT tahunannya entitas ya. Yang kedua adalah kompensasi kerugian jika ada ya. Kompensasi kerugian tadi dapat diakui 5 tahun ya, 5 tahun berturut-turut sesuai dengan undang-undang ya. Lalu nomor tiga adalah hitung, kita harus hitung penghasilan kena pajaknya berapa. Di penghasilan kena pajak itu penghasilan itu dikurangi kompensasi kerugian. Yang keempat adalah hitung PPh terhutangnya. PPh terhutangnya adalah dengan tarif normal sekarang 22%. Tarif PPh badannya 22% dihitung dengan penghasilan kena pajaknya ya. Kurangi kredit pajaknya, misal ada kredit pajak di pasal 22, 23, atau 24 ya, terkait dengan penghasilan luar negeri, atau penghasilan PPh pasal 25 yang telah dibayar atau dipotong ya. Kalau sekarang itu kan kita menggunakan penghasilan dapat dikreditkan ya dengan penghasilan PPh pasal 25 apabila di tahun-tahun yang lalu, apabila kita di tahun sebelumnya sudah memotong per bulan, jadi nanti tinggal PPh pasal 29-nya saja eh kita mau kurang bayar atau lebih bayar. Nah, ini ya. Penyusunan SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, kalau jenis formulir SPT orang pribadi itu ada tiga. Yang pertama adalah 1770 SS, ada 1770 S, dan 1770. Nah, ini berbeda-beda penggunaannya. Kalau yang 1770 SS, itu penghasilan brutonya hanya kurang dari 60 juta per tahun dari satu pemberi kerja, ya. Dari satu pemberi kerja. Kalau 1770 S, penghasilan dari satu atau lebih pemberi, pemberi kerja dan penghasilan lainnya. Dia misal kerjanya ada di dua tempat. Berarti kita menggunakan formulirnya, si OP tersebut menggunakan formulirnya adalah 1770S. Kalau 1770 atau usaha pekerjaan bebas atau penghasilan dari luar negeri. Ya. Kalau 1770S itu penghasilannya juga lebih dari 60 juta per tahun. Itu masuknya ke 1770S. Nah, langkah penyusunan SPT. Ini ada beberapa langkah penyusunan SPT yang dapat teman-teman lihat. Yang pertama, himpun semua penghasilan, baik dari usaha, gaji, sewa, bunga, dan lain-lain. Hitung dulu. Lalu kurangi biaya yang diperbolehkan. Terus hitung penghasilannya, kurangi PTKP. PTKP-nya sesuai ya, sesuai dengan yang Boris jelaskan di di awal-awal pertemuan. Itu ada tidak kawin, kawin, terus sampai seterusnya. Muncullah setelah itu adalah PPh terhutang. Ya, tarif progresifnya seperti dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Setelah itu yang kelima adalah dikurangkan dengan kredit pajak. Kalau sudah dikurangkan dengan kredit pajak, nanti muncul lebih atau kurang bayar. Untuk SPT tahunan orang pribadi itu paling lambatnya adalah 31 Maret ya. Jadi kita lapor SPT 2025 berarti paling lambatnya adalah 31 Maret tahun berikutnya, berarti 31 Maret 2026. Ini paham ya teman-teman ya? Jadi SPT pribadi. Nah, tarif pengenaan pajaknya, pajak penghasilannya, jenis wajib pajak badan, sebentar. Tarif pajak PPh badan. Ini ada jenis wajib pajaknya. Wajib pajak badan umum itu 22%, wajib pajak badan saham yang diperdagangkan di BI itu 19%, dengan omset kurang dari 4,8 itu PPh-nya final 0,5. Kalau untuk progresif orang pribadi pasal 17 ini progresif ya, 0 sampai 65%, 60 sampai 250 juta adalah 15%, sampai dengan 500 sampai 5M 30%, dan di atas 5M 35%. Ini juga sudah pernah saya singgung di pertemuan awal-awal. Selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak ya. Ini ada TK, kawin, kawin anak satu, kawin anak dua. Berarti ini tergantung tanggungannya ya.
Ini juga mulai dari 54 juta. Setiap satu tanggungan tambahannya adalah 4,5 juta. Sampai dengan tanggungan anak sampai 3 tanggungan ya. Berarti kalau sama istri berarti 4,5 jutanya itu dikalikan dengan 4. Ditambahkan dengan 54 juta ya. Nah ini juga beda lagi. Misal eh, istrinya itu bekerja, tanggungannya 3, berarti tambah lagi. Istrinya PTKP sendiri. Tapi kalau sekarang itu sudah digabungkan ya, menjadi lebih PTKP-nya dijadikan satu dengan PTKP-nya suami ya. Nah, lanjutkan ya. Nah, ini adalah beberapa kredit pajak dan pelunasan pajak penghasilan. Ada beberapa kredit pajak yang seperti Bu Risma singgung tadi di depan ya. Ada yang namanya PPh pasal 21, PPh pasal 22, eh, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 29. Nah, PPh pasal 21 itu untuk apa? PPh pasal 21 ini adalah untuk terkait pemotongan pajak atas gaji dan upah. Nah, biasanya siapa di sini karyawan atau orang pribadi? Selanjutnya adalah PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini adalah PPh yang muncul ketika adanya pemungutan pajak atas impor dan transaksi dengan instansi pemerintah. Jadi PPh pasal 22 itu biasanya atas impor atau transaksi pemerintah. Siapa yang mungut? Nah, di sini yang siapa yang dipungut? Yang di sini dipungut adalah importir atau rekanan pemerintah. Selanjutnya adalah PPh pasal 23. Di PPh pasal 23, pemotong atas dividen royalti jasa. Nah, ini tarifnya 2%, 15%. Terus misal sewa tempat itu 10%. Siapa yang dipotong? Yang dipotong ya penerima jasa atau dividennya itu. Ya. Selanjutnya PPh pasal 24. PPh pasal 24 itu adalah kredit pajak atas penghasilan luar negeri. Misal, Tuan A itu ada penghasilan di dalam dan di luar negeri. Lah yang di luar negeri itu ikutnya PPh pasal 24 ya. Selanjutnya PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini adalah angsuran PPh yang dibayar sendiri setiap bulan berjalan. Jadi ini didasarkan dengan pendapatan di tahun sebelumnya. PPh pasal 29 itu adalah saat kita melakukan pelunasan. Nah, ini adalah contoh kasus rekonsiliasi fiskal dan penyusunan SPT tahunan. Nih, PT Marju Bersama memiliki laba komersialnya adalah 500 juta rupiah. Terdapat biaya sumbangan sebesar 20 juta, beda tetap ya, penyusutan komersial 30 juta, dan penyusutan fiskalnya 25 juta. Nah, di sini penghasilan bunganya adalah 10 juta rupiah. Di sini telah dipotong PPh finalnya sebesar 10 juta tadi. Nah, kredit pajaknya PPh pasal 21, pasal 25 adalah 40 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada namanya laba komersial. Laba komersialnya itu kan sama ya, 500 juta. Lalu sumbangan. Sumbangan ini ikutnya adalah beda tetap 20 juta. Ada selisih penyusutan beda waktu 5 juta rupiah. Bunga deposito PPh final 10 juta rupiah dan penghasilan neto fiskalnya 25 juta rupiah, koreksi negatifnya 10 juta rupiah. Dapat di sini hasilnya adalah 515 juta. PPh terhutangnya adalah 22% dikali dengan 515 juta, totalnya adalah 113 juta. Ada kredit pajak pasal 25, 40 juta.
teman-teman tinggal kurangkan 113.300.000 dikurangi 40 juta. Berarti PPh kurang bayarnya adalah 73.300.000. Jadi teman-teman kurangkan ya. Ini adalah contoh eh, kasus studi rekonsiliasi fiskal. Baik, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas ya mengenai rekonsiliasi fiskal. Baik, kesimpulannya adalah rekonsiliasi fiskal ini adalah rekonsiliasi yang mana dia menjembatani laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan melalui koreksi positif dan negatif ya. Lalu adanya beda tetap. Beda tetap ini tidak pernah terbalik beda waktu yang akhirnya secara kumulatif beda ya tadi ada beda tetap dan beda waktu temporeri ya. SPT PPh Badan ini menggunakan tarifnya adalah 25%. Kredit pajak itu ada dua PPh pasal 21 sampai dengan 25. Lalu keakuratan rekonsiliasi fiskal itu tentang sanksi perpajakan. Baik teman-teman, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup. Nanti jangan lupa tugasnya yang kemarin diselesaikan, materi pertemuan ujian tengah semester kita dari 1 sampai 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.